Kalau tidak ada ya berarti saya tutup closing. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sih exercise dalam tubuh kita berpengaruh terhadap peningkatan neuron. Nah, ini adalah sel neuron. Kalau kemarin kita membahasnya itu adalah sel otot, maka hari ini kita akan lebih membahasnya suatu organ tubuh kita yang fungsinya adalah untuk ya menyampaikan atau lintasan dari sinaps. Apa itu sinaps? Sinaps itu adalah kelistrikan. Nah, mohon maaf Bapak, saya izin nge-record ya. Silakan, sudah saya jadikan admin. Recording in progress. Ini adalah sel neuron. Teman-teman sudah tahu anatomi dari sel neuron itu bagaimana? Ini ada badan ini ya, badan sel. Lalu ini ada mielin, ada aksons juga, lalu ada nukleusnya juga, struktur lebih dalam hampir sama seperti sel yang ada pada ototnya, pada otot kita. Nah, pada gambarnya seperti ini, mari jentik gitu ya gambarannya ya. Nah, itu ada anatominya di sini. Nah, ujung saraf. Nah, ujung saraf ini disebut juga dengan dendrit. Yang nantinya semua ujung saraf pada kepalanya ini dia akan menyentuh ataupun berhubungan langsung dengan akson, terminal akson, atau disebut juga dengan ekor saraf. Oke. Lalu di tengahnya pasti akan memiliki nukleus. Nah, kalau dia memiliki nukleus, lalu ada organel sel lainnya, saya ingin tanya kepada teman-teman, berarti sel ini, sel neuron ini, dia masuk kategori eukariotik atau prokariotik? Halo? Ada yang bisa bantu saya menjawab? Jadi sel neuron ini dia merupakan eukariotik ataukah prokariotik? Eukariotik, Pak. Kenapa eukariotik, Mbak Hanifah? Karena memiliki nukleus. Benar. Karena dia memiliki nukleus dan ternyata sel ini dia mampu beregenerasi tanpa harus mendapatkan nutrisi ataupun mencuri nutrisi dari sel inangnya. Kenapa? Karena di dalamnya, ini ada struktur lebih kecil di dalamnya, setiap molekul ini dia memiliki mitokondria yang ada di dalam badan sel. Lalu, ada akson. Nah, akson ini akan menjuntai dari dendrit menuju ke, akson ya, dia akan menjuntai dari dendrit menuju ke terminal akson. Dan akson, dia akan diselimuti oleh mielin. Selimut mielin ini fungsinya adalah untuk mempercepat impuls dari saraf. Artinya semakin tebal mielin, semakin tebal pembungkusnya, maka dia akan semakin cepat perjalanan saraf. Perjalanan sarafnya itu apa? Jadi nanti akan ada suatu molekul, saya gambarkan dengan warna yang berbeda sebentar. Ada sebuah bola kecil. Nah, ini disebut juga dengan sinaps. Sinaps ini adalah kelistrikan yang akan dihantarkan dari satu saraf menuju ke saraf lainnya, dari otak menuju ke otot, dari otak menuju ke organ lainnya. Sinaps ini nantinya akan dikirimkan dari dendrit menuju ke terminal akson. Lalu di sini juga ada nanti dendrit lagi, lalu ada nanti terminal akson lagi, dan terus bercabang hingga banyak neuron yang
dilewati oleh sinaps ini. Berikutnya ada sel squam. Sel squam ini menjamin penebalan dari mielinnya dan menjamin dari sinaps ini mampu melewati dari dendrit menuju ke terminal akson. Terus berikutnya ada bagian-bagian yang tidak terselubung oleh mielin, disebut juga dengan Ranvier. Nah, ini adalah struktur dari anatomi yang ada pada saraf, sel saraf. Oke, pada gambarannya gampangnya adalah teman-teman harus tahu dulu sinaps itu apa. Sinaps itu adalah suatu bola ataupun kelistrikan yang mengirimkan impuls dari saraf satu ke saraf lainnya. Lalu ada body cell. Nah, di body cell ini di dalamnya banyak sekali organel sel seperti organel sel eukariotik lainnya. Ada mitokondria, ada lisosom, ribosom, vakuola, dan lain-lainnya ada di badan sel. Lalu akson menjuntai dari dendrit menuju ke terminal akson. Akson akan dibungkus oleh mielin. Sementara ada suatu titik pusat dari mielin bertanggungjawabkan terhadap penebalan dari mielin dan mempertahankan impuls dari sinaps menuju ke ujung akson, ke terminal akson. Itu adalah tugas dari sel squam. Nodus Ranvier ini adalah celah yang tidak diselimuti oleh mielin. Nah, ini adalah anatominya. Mudah-mudahan teman-teman bisa langsung nanti membaca videonya terkait dengan anatomi. Oke, tadi udah dijawab ya. Jadi kategorinya apa tadi untuk sel ini? Sel saraf ini? Eukariotik. Eukariotik, benar. Eukariotik. Jadi sel saraf ini merupakan salah satu sel eukariotik. Karena sel saraf ini pada saat kita zoom, pada saat kita memperbesar suatu gambarannya, dia terdapat organel sel yang memang seperti otot ataupun sel eukariotik lainnya. Dia ada retikulum endoplasma, ada perion, lalu ada lisosom, mikrotub, ada mitokondria nggak mana? Oke, di sini ada mitokondria, di sini ada badan Golgi, vesikel, gitu ya. Nah, ini adalah struktur dari organel sel yang terkecil dari sel saraf. Namun pembahasan kita tidak hanya seputar itu saja, karena kalau kita membahas anatomi itu seharusnya udah dibahas di perkuliahan anatomi ataupun di fisiologi. Nah, pada hari ini saya akan membahas bahwa ada suatu organel di dalam tubuh kita ataupun metabolisme ternyata dapat meningkatkan kemampuan dari sel saraf itu sendiri. Sel saraf itu mampu beregenerasi. Regenerasi. Apa maksudnya regenerasi? Regenerasi ini artinya adalah suatu kondisi di mana terjadinya pembaruan dari sel yang ada di dalam tubuh kita. Saya ulangi, regenerasi adalah suatu mekanisme terjadinya penambahan ataupun pembaruan dari sel yang ada di dalam tubuh kita. Ternyata sel saraf kita mampu beregenerasi. Ini adalah metabolismenya. Teman-teman, saya yakin ada salah satu dari kalian yang mendapatkan istilah dari IGF-1, lalu ada BDNF, ya, protein yang ini kan ya hanya dua protein yang dibahas pada gambar ini. Pertama, tidak saya langsung bahas tentang BDNF ataupun IGF-1, tapi melainkan dari hipokampal. Apakah yang kalian ketahui tentang hipokampal atau hipokampus? Ada yang tahu hipokampus itu apa? Ada yang tahu? Halo, ada yang tahu hipokampus itu apa? Bagian dari sistem limbik otak besar bukan, Pak? Benar, oke. Terima kasih. Siapa itu? Alia. Oke, terima kasih Alia. Benar, jadi hipokampus itu adalah bagian dari sistem limbik. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memori
jangka panjang. Nah, hipokampus. Artinya pada saat kalian mengingat di mana rumah kalian, kalian mengingat siapa nama kalian, siapa nama orang tua kalian, dan siapa nama mantan kalian, semua memori itu sudah masuk ke dalam hipokampus. Tapi berbeda kalau misalnya kalian itu baru kira-kira berkenalan sama orang lain. Halo, nama kamu siapa? Oh, nama saya Alia. Lalu 1 jam lagi kita ketemuan. Kayak saya pernah ketemu kamu. Nama kamu siapa ya? Saya lupa. Tapi saya ingat, saya pernah kenalan sama kamu. Artinya, memori itu pada saat kita berkenalan lagi tadi, itu belum masuk ke dalam hipokampal. Untuk memori ini bisa masuk ke dalam hipokampal atau hipokampus, butuh pengulangan yang berkali-kali. Sama seperti kalian kayak belajar, untuk 1 kali belajar mungkin tidak akan bisa mengerti. Maka dari itu butuh waktu yang lebih panjang, butuh waktu untuk kalian membaca lebih banyak agar memori tersebut bisa tersimpan di dalam hipokampus. Oke, tapi kalau misalnya memori jangka pendek ada di mana? Memori jangka pendek itu ada di bagian korteks. Korteks cerebri ataupun kulit otak merupakan bagian terluar dari otak yang memiliki fungsi salah satunya adalah untuk menyimpan memori jangka pendek. Artinya 24 jam. Pernah kalian berkenalan dengan orang lalu besoknya lupa siapa namanya? Atau sampai sekarang mungkin nggak ada yang tidak tahu nomor handphonenya. Artinya kalian baru memasukkan memori tersebut di dalam korteks, dan itu akan hilang dalam waktu 24 jam. Sementara memori jangka panjang itu ada di hipokampal. Nah, metabolismenya, bagaimana kita dapat meningkatkan fungsi dari hipokampus ataupun untuk memori jangka panjang? Yang pertama adalah dengan mengaktifkan BDNF. BDNF ini adalah salah satu protein yang ada dalam tubuh kita atau dapat dihasilkan oleh tubuh kita untuk biogenesis dari mitokondria yang ada di hipokampus. Atau fungsi dari BDNF ini adalah untuk regenerasi dari fungsi saraf, terutama yang ada di hipokampus. Ada banyak mekanisme untuk regenerasi. Di antaranya adalah plasticity. Lalu ada istilah berikutnya yang disebut juga dengan sinaptogenesis. Dan yang ketiga adalah myelinisasi. Ada 3 istilah untuk regenerasi dari saraf yang sangat berhubungan dengan BDNF ini. Selain itu juga, untuk mengaktifkan dari BDNF, kita harus mengaktifkan juga IGF-1 atau yang disebut juga dengan insulin growth factor. Insulin growth factor ini dapat dihasilkan karena suatu kegiatan yang disebut juga dengan exercise ataupun latihan. Latihan jangka panjang, latihan yang terdosis ya, lebih tepatnya latihan yang terdosis. Nah, latihan yang terdosis ternyata mampu meningkatkan BDNF. Selain itu juga, ternyata dapat menstabilkan kadar gula darah yang ada dalam tubuh dengan cara mengaktifkan insulin growth factor 1. Lalu berikutnya, pada saat exercise, tubuh kita akan mengalami yang namanya inflamasi. Nah, inflamasi di sini bukan menghancurkan, tapi di mana inflamasi di sini tujuannya adalah untuk membuat tubuh menjadi ataupun memiliki adaptasi fisiologis. Caranya bagaimana? Peningkatan dari tekanan vaskular, peningkatan dari metabolisme, dan peningkatan jumlah endokrin. Nah, jadi ketiga tahapan ini pada saat dilakukan ataupun peningkatan protein-protein ini pada saat terjadinya exercise, maka mampu akan meningkatkan dari fungsi hipokampus ataupun fungsi dari sistem saraf kita. Tapi kalau misalnya exercise
yang diberikan ini dia tidak memiliki dosis yang terencana. Artinya teman-teman dia berolahraga setiap hari tanpa dosis tertentu, lebih dari 12 jam ataupun tidak punya batasan, maka yang terjadinya adalah inflamasi yang berlebihan. Nah, inflamasi yang berlebihan apa akibatnya? Tubuh akan menjadi panas. Panas tubuh ini diartikan sebagai munculnya radikal bebas H2O2 ataupun reaktif oksidatif spesies dalam tubuh. H2O2 dan reaktif oksidatif spesies ini merupakan radikal bebas yang ternyata mampu menghancurkan fungsi. Nah, artinya semua yang dilakukan pada tubuh itu, baik pada saat exercise, belajar, ataupun apapun itu, terdosis ataupun terencana. Karena ya kita juga diajarkan dalam Islam mengatakan bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Dari bagian ini, dari gambaran ini kita dijelaskan bahwa semua kegiatan untuk hal yang baik itu harus terencana dan terdosis. Tidak boleh berlebihan, karena kalau misalnya berlebihan akan menghasilkan yang namanya kortisol atau hormon stres. Nah, stres jangka panjang, inflamasi berlebihan, dan kadar radikal bebas yang berlebih. Sebelumnya, kalau misalnya pertanyaan, silakan ditanyakan terlebih dahulu. Ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan atau bingung semuanya? Halo? Halo? Gimana? Mas Raffi, ada pertanyaan Mas Raffi? Ada, Pak. Ya, silakan. Kalau hipokampal tadi kan untuk memori jangka panjang ya, Pak. Iya. Sama kalau yang korteks kan pendek. Lalu kalau amnesia tuh gimana, Pak? Apa? Kalau amnesia tuh gangguannya di mana? Amnesia itu lupa ingatannya. Iya, berarti yang mengalami masalah di mana ya, Pak? Oke, baik, terima kasih. Seseorang yang mengalami amnesia itu terjadi kerusakan pada suatu traktus ataupun jalur yang ada di batang otak, yang fungsinya adalah untuk memberikan informasi memori jangka panjang menuju ke otot ataupun menuju ke suatu organ. Nah, artinya seseorang yang mengalami amnesia itu dia akan terbentur pada bagian belakang kepalanya. Namun biasanya seorang amnesia itu akan disertai dengan gangguan keseimbangan. Kenapa gangguan keseimbangan? Karena terbenturnya itu tidak langsung masuk ke area hipokampal, melainkan dia juga mengalami kerusakan pada bagian cerebellum, di mana fungsi cerebellum tersebut merupakan fungsi untuk keseimbangan dan postur tubuh. Itu Mas Raffi. Jadi kalau misalnya ada sinetron itu ataupun film-film berdarahnya di bagian depan, ya, berdarah di bagian depan lalu dia amnesia, oke, berarti itu bohong. Gitu Mas. Jadi kalau misalnya pingin membuat mantanmu lupa sama kamu, ya udah pukul bagian belakangnya aja. Nanti dia pingsan, terus dia bangun, dia lupa sama kamu siapa. Itu ya Mas ya. Ya, Pak. Oke, yang lain ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Belum ada. Oke, baik. Berikutnya, selain exercise, ternyata ada cara lain. Ya, ini riset saya di
waktu S2 kemarin. Nah, saya mencari tahu terkait dengan peningkatan neuron ya. Peningkatan neuron ini dia selain exercise dapat dihasilkan oleh apa sih? Ternyata meningkat neuron ini dapat dihasilkan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah exercise. Yang kedua adalah ataupun puasa. Dan yang ketiga adalah dengan cara belajar. Nah, artinya ada 3 cara untuk meningkatkan kemampuan kognitif ataupun intelektual. Tapi belajar aja itu tidak cukup. Karena belajar ini sama saja dengan meningkatkan kemampuan dari pemahaman ya. Meningkatkan kemampuan dari pemahaman. Tapi secara metabolisme hanya 2 cara untuk membuat seorang anak ataupun kalian menjadi lebih cerdas. Salah satunya adalah rutin berolahraga dan yang kedua adalah puasa. Karena pada saat puasa ataupun pada saat exercise ada si faktor yang mempengaruhi tubuh ini menjadi lebih sehat. Contohnya adalah irisin. Di mana irisin ini dia akan terproduksi ataupun termetabolisme dengan sempurna. Irisin, apa itu irisin? Irisin itu adalah suatu lapisan di brom adipose yang fungsinya adalah untuk menjaga metabolisme pada saat exercise. Kenapa exercise kalian mudah mengeluarkan keringat? Kenapa exercise itu kalian lebih aktif? Dan kenapa exercise kalian bisa menjadi lebih segar? Itu karena adanya aktivasi dari irisin. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya pingin cerdas, pingin pintar, pingin cerdas ya. Kalau pingin cerdas bagaimana caranya? Exercise dan puasa. Tapi kalau pingin pintar, intelektual, yaitu belajar. Antara pintar, ini di luar pembahasan, antara cerdas dan pintar itu adalah sesuatu yang berbeda. Bisa menjelaskan? Silakan. Sebentar ya, sebentar. Iya, gimana betul? Ya, betul gimana? Sore ya, ke sana ya. Iya, nanti sore aku sana ke rumahnya. Aduh, Haris lagi ada kegiatan lain, udah maaf. Masih di luar kota juga, ini lagi ada meeting. Baru sampai ke Solo nanti sore, gimana? Nanti jam 3-an deh. Sana. Jam 3 sampai rumah, jam 3 itu nanti langsung ke lokasi ke sana. Iya, akhirnya udah jawab ke sana. Nanti harus kabar lagi ya. Oke, baik. Yuk kita lanjutkan. Ada pertanyaan dulu teman-teman terkait dengan ini yang sudah disampaikan? Halo? Oh iya, tadi saya bertanya, apa bedanya cerdas dan pintar? Anda bisa membedakan? Ya, Pak. Ya, silakan Mas Rafif. Kalau orang pintar adalah orang yang pandai, tetapi kalau orang cerdas adalah cerdik dan cermat dalam melihat sesuatu. Di dalam kepintaran belum ada kecerdasan. Itu aja, Pak. Di dalam kepintaran belum ada kecerdasan, gitu ya? Belum tentu ada kecerdasan. Oke, baik. Kamu kalau lebih pingin jadi yang pintar atau cerdas? Cerdas ada, Pak. Cerdas ya, benar. Karena cerdas itu dia mampu menyelesaikan masalah, nggak perlu pintar. Karena pintar itu
dijelaskan dengan ijazah gitu ya. Tapi kalau cerdas itu dia mampu menyelesaikan masalah hidupnya. Ya oke. Nah, jadi untuk Anda menjadi cerdas sebenarnya gampang, yaitu exercise dan puasa gitu ya. Nah, metabolismenya ini ada di sini. Seperti saya katakan tadi, neuroplasticity, synaptogenesis, lalu ada learning and memory, resistant to stress and degenerasi. Ini adalah suatu mekanisme di mana tubuh kita akan teraktivasi, neuron akan teraktivasi dengan adanya biogenesis mitokondria, ataupun dia akan beregenerasi dikarenakan adanya biogenesis mitokondria. Nah, biogenesis ini bukan berarti diartikan dari sel satu dia berubah menjadi banyak. Satu sel menjadi dua sel, dari dua sel menjadi 4 sel, dari 4 sel menjadi 8 sel, dan seterusnya. Itu tidak diartikan seperti itu. Tapi melainkan biogenesis ini adalah di mana organel sel ini akan mampu bekerja menjadi lebih optimal. Seperti halnya mitokondria, dia akan menghasilkan suatu energi. Tujuannya adalah, nah dalam biogenesis mitokondria ini, dia akan mampu lebih besar untuk menghasilkan suatu energi. Nah artinya apa? Neuron ini akan semakin siap untuk melakukan suatu aktivitas. Dan dia juga akan lebih tahan lama untuk melakukan suatu kegiatan lainnya. Ini proses dari biogenesis mitokondria. Diakibatkan oleh berapa protein apa aja. Nah teman-teman kita nyari ya. Nah. Mana kok hilang? Oh ini. Nah, oke. Jadi ada beberapa protein yang diaktifkan, diantaranya adalah DNF, dan differentiated receptor. Lalu ada peroxisome aktivator gamma 1 alpha. Lalu ada nuklear respirator peroxisome PAR juga sama seperti G1 alpha. Lalu kayak ARN, sirtuin, dan APA. Nah, protein-protein ini yang bertanggung jawab untuk dia melakukan aktivitas yang disebut juga dengan biogenesis mitokondria. Simpelnya adalah satu, nyawa kita ataupun nyawa neuron itu ada di satu organel, yaitu adalah mitokondria. Nggak peduli sama organel sel lainnya sebenarnya, karena dengan aktifnya mitokondria atau optimalisasi dari fungsi dari mitokondria akan membuat seseorang tersebut menjadi lebih produktif. Kalau di otot kemarin kita bahas bahwa biogenesis mitokondria yang ada di otot itu mampu membuat seseorang menjadi lebih tahan lama ototnya, dia lebih kekar, lalu lebih kuat juga ototnya. Nah, pada neuron ini sinaps dia akan lebih cepat. Artinya teman-teman akan cerdas. Contoh orang cerdas seperti apa? Pada saat ditanya dia tidak celengak-celengok. Misalnya, kamu dari mana? Aku dari depan, aku dari Solo, aku dari Malang sama teman-temanku. Tapi kalau misalnya orang yang tidak cerdas, artinya mitokondrianya rendah di dalam sel, ya kalau ditanya, kamu dari mana? Mana ya tadi ya? Kok lupa ya? Atau suka lupa meletakkan kunci. Nah, itu artinya mitokondria dalam tubuh dia dalam keadaan yang memprihatinkan karena mudah lupa. Tuh, contohnya itu. Nah, ada suatu proses yang disebut juga dengan neuroplasticity. Yang tadi saya katakan, ada 3 tahapan untuk sel ini beregenerasi. Yang pertama adalah neuron plasticity atau plastisitas otak atau plastisitas saraf. Dengan cara dia mengaktifkan dari brain derived nuclear factor. Apakah itu? Nah, itu adalah suatu protein yang tadinya saya katakan. Dia bertanggung jawab untuk regenerasi. Dia bertanggung jawab untuk regenerasi. Wah, keren ya berarti mitokondria ya. BDNF ini. Tapi dia bisa diaktifkan. Yang pertama adalah dengan cara exercise. Lalu selain itu juga pola tidur. Seseorang yang kekurangan tidur ataupun yang suka begadang malam, maka dia akan
kehilangan banyak BDNF. Yang artinya regenerasi saraf dia akan lebih cepat, regenerasi saraf akan lebih susah. Tapi terjadinya degenerasi saraf itu akan lebih cepat. Lalu nutrisi. Nutrisi ini pada BDNF dia tidak butuh untuk gula yang terlalu banyak ataupun berlebihan. Dan berikutnya adalah stres ataupun hormon kortisol. Ternyata kortisol ini mampu untuk menghancurkan dari BDNF. Nah, ini adalah pola di mana kita dapat mengatur pola BDNF yang tujuannya adalah untuk neuron plasticity. Ibaratnya neuron plasticity ini adalah suatu jalur yang dibuat di area lain atau mengaktifkan area lain yang mengalami atau membuat area lain yang sebelumnya tidak pernah tersentuh atau terjemah, dan kali ini digunakan oleh saraf ataupun sinaps untuk dilewati. Nah, itu adalah neuron plasticity. Itu ya. Lalu berikutnya, ini neuron plasticity ya. Ada neurogenesis dan ada synaptogenesis. Nah, lalu ini saya ambil dari jurnal tahun berapa nih? 2016. Lalu ada berikutnya tentang synaptogenesis. Synaptogenesis diambil dari sebuah kata sinaps. Apa tadi sinaps? Ada yang masih ingat? 30 menit yang lalu saya mengatakan sinaps. Listrikan. Benar. Listrikan. Artinya synaptogenesis ini adalah suatu proses di mana sinapsnya dari kecil, ya ini kecil aja nih, berubah menjadi besar. Ibaratnya sebuah sepeda motor, dari motor yang cuma Supra berubah dia menjadi motor yang besar tuh apa ya? Yang besar, cc yang besar, Harley gitu ya. Dia berubah menjadi lebih besar, motor Harley yang kapasitasnya 1000 cc. Artinya kalau misalnya saya katakan ini adalah motor Supra, ini adalah motor Harley. Harley. Ya udah sama-sama tahu lah ya. Kira-kira lebih cepat yang mana? Harley. Jelas Harley. Kenapa? Kapasitasnya lebih besar. Dia punya 1000 cc, sementara Supra dia cuma 125 cc mentoknya. Jadi lebih cepat Harley. Nah, inilah proses synaptogenesis. Artinya dia merubah ataupun merangsang sinaps yang kecil berubah menjadi sinaps yang lebih besar. Tuh. Lalu berikutnya ini neuroplasticity, mielinisasi. Nah, mielinisasi tadi saya katakan bahwa nih contohnya ini nukleus. Nah, ini adalah akson. Akson akan dibungkus oleh siapa pembungkus akson? Teman, pembungkus akson siapa? Mielin. Iya, namanya mielin ya. Yang kita bahas sekarang mielin. Nah, pembungkus akson ini adalah mielin. Yang fungsinya, masih ingat fungsi mielin tadi itu apa? Impuls. Apa? Apa Mbak Farah? Impuls. Impuls. Buat impuls tidak. Mempercepat. Bener, oke, Mas Rafif. Nah, untuk mempercepat impuls saraf. Nah, mielinisasi ini adalah pembentukan atau penebalan selaput mielin. Artinya, ini di jurnal ini dibahas juga di tahun 2017 bahwa mielin ini kalau misalnya semakin tebal, maka semakin cepat juga impuls sarafnya. Saya ibaratkan ada sebuah sepeda motor, ada sebuah jalan. Maaf, bukan jalan. Dia ada motor kecil dan ada motor besar. Ini 1 dan 2. Kira-kira kalau lebih cepat itu motor 1 atau motor 2 yang lebih cepat? Halo? Halo? 2, Kak. Nomor 2. Oke, terima kasih. Nomor 2. Lalu ada sebuah jalan. Jalannya ini pertama sempit. Kira-kira
motor nomor 2 Harley tadi, yang motor yang besar itu, dia bisa nggak ngelewatin jalan yang sempit dan berlubang-lubang? Ya, Pak. Tidak. Sayang motornya ya. Sebagus apapun motornya, sekeren apapun motornya, kalau dia melewati jalan yang jelek, dia nggak bakal bisa lewat. Nah, maka dari itu, ada suatu proses yang disebut juga dengan plastisitas. Plasticity ini adalah suatu proses di mana dia mencari jalan lainnya. Ini ada jalan nih. Nah, kan ada jalan. Ada ke nomor 1 dan ada ke nomor A dan ada yang ke B. Kira-kira ini ada suatu plastisitas. Plastisitasnya adalah mencari jalan yang besar. Ini adalah ini yang disebut dengan plastisitas otak. Di mana mekanisme ini dia tetap menggunakan jalan yang kecil, tapi dia juga akan menggunakan jalan yang besar. Nah, kira-kira myelin ini dia bisa nggak ngelewatin jalan yang besar ini? Halo? Sinap nomor 2 ini dia lebih cepat lewat jalan nomor A atau yang B? B, Pak. Yang B, Pak. Ini kan neuroplasticity. Tapi neuroplasticity ini ibaratnya jalan perintis, jalan baru. Jalan baru artinya dia belum diaspal, lalu dia masih batu-batu, lalu dia becek banget. Bisa lewat nggak motor Harley di jalan B? Bisa nggak? Saya ulangi. Di jalan A ini sempit, dan jalan B ini dia udah besar jalannya, tapi karena dia baru dibuka jalannya itu dia masih batu-batu, belum diaspal, masih becek. Kira-kira bisa ngebut nggak Harley di sini? Tidak, Pak. Nggak bakal bisa. Sebesar apapun jalannya, kalau misalnya dia masih becek, dia nggak bakal bisa lewat. Nah, inilah yang namanya myelin. Jadi myelin ini fungsinya ibaratnya untuk mengaspal. Jadi ibaratnya tujuannya adalah untuk mengaspal supaya jalannya lebih rata. Wih, udah enak nih jalannya nih. Kalau di Solo namanya Slamet Riyadi. Jalan Slamet Riyadi ini udah besar, lalu enak dilewatin, terang juga, banyak lampunya, udah diaspal, jalannya mulus. Kira-kira bisa ngebut nggak motor Harley di sini? Di sini bisa ya? Bisa. Nah, ini adalah proses yang namanya regenerasi saraf. Nah, ingat gak tadi tahapannya apa aja? Ada 3 tahapan, namanya apa aja yang bisa sebut? Plasticity. Apa aja? Kan ada 3 tadi ya. Halo? Halo? Nggak ada? Ada 3, saya ulangi. Ada 3 regenerasi saraf. Nah, ada 3 tahapan. Yang pertama disebut dengan apa? Plasticity. Lalu yang kedua apa? Sinaptogenesis. Lalu yang ketiga apa? Mielinisasi. Oke, mielinisasi. 3 tahapan ini yang perlu teman-teman pahami. Ternyata untuk menghasilkan neuron yang bagus ataupun membuat orang cerdas dibutuhkan 3 tahapan, yaitu plastisitas, sinaptogenesis, dan mielinisasi. Gambarannya seperti ini. Terlihat ya gambarnya ya. Gambar A ini adalah sebelum exercise. Dan ini adalah gambaran yang setelah exercise. Perbedaannya apa? Bisa dijelaskan? Perbedaannya apa? Yang sebelum exercise itu nggak ada mielinnya, Pak. Iya. Cuman perkara mielin saja. Nah, sinapnya sama-sama besar. Kalau misalnya kita lihat sama-sama besar sinapnya. Jalurnya sebenarnya kalau dilihat ya sama juga panjangnya ya.
Tapi bedanya itu adalah mulus dan enggaknya. Ibaratnya ini ada suatu jalan, jalannya ini berbatu-batu, berlubang-lubang, maka dia lambat. Nah, tapi kalau misalnya ini dia jalannya besar, lancar, lalu beraspal, maka dia akan lebih cepat. Nah gitu. Ini ibaratnya orang yang loading lama. Jadi ini adalah orangnya cepat tanggap. Ada masalah cepat selesaikan. Nah gitu ya. Nah kita teman-teman, materi dari saya ada pertanyaan, silakan. Mungkin ada 2 pertanyaan yang saya bisa jawab untuk hari ini. Ada pertanyaan? Udah pusing atau belum ngerti? Udah pusing atau belum ngerti? Halo? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Zainal. Tadi kan disebutkan kalau ya ingin cerdas itu kan ada 2, exercise sama puasa. Nah, puasa itu kok bisa buat kita cerdas, kenapa? Oke, baik, terima kasih. Pada saat puasa, kita itu juga dilatih dalam metabolisme, terutama metabolisme energi. Pada saat metabolisme energi kita dibuat stres, nah itu ada sebuah nama yang disebut dengan preconditioning hipoksia. Artinya tubuh kita sengaja untuk dibuat hipoksia. Tubuh kita itu sengaja dibuat stres. Tapi itu adalah proses pembelajaran tubuh. Ini disebut juga dengan adaptasi metabolik. Nah, dengan berkurangnya kadar glukosa, irisin yang tadi saya katakan, dia akan aktif. Irisin ini fungsinya adalah untuk meningkatkan metabolisme. Lalu insulin growth factor dia juga akan meningkat. Kenapa? Karena kadar gula dari tubuh kita itu sedang menipis. Maka dia akan menggunakan cadangan energi lainnya, yaitu ada di hepar dan ada di lemak. Tujuannya untuk mengelola supaya dia bisa menjadi glukosa atau menjadi energi. Nah, tahapan metabolisme itu dia akan mengaktifkan suatu metabolisme yang disebut juga dengan biogenesis mitokondria. Gitu, Mas. Jadi puasa itu bagus loh untuk saraf dan untuk tubuh lah ibaratnya. Tapi bukan puasa yang setiap hari. Makanya puasa sunnah pun dilakukan juga selang-seling ya, puasa Senin Kamis, puasa Daud juga kan selang-seling. Hari ini puasa, besok tidak, hari ini puasa, besok tidak. Lalu berikutnya kayak puasa Ramadan juga bagus, tidak dilakukan setiap tahun, tapi dalam 1 bulan. Nah, bandingkan deh, pada saat Anda sebelum berpuasa Ramadan dan setelah puasa Ramadan, atau Anda mungkin pada saat ini belum rajin berpuasa, nanti coba Anda rasakan pada saat berpuasa, tubuh Anda akan lebih segar, ataupun Anda akan lebih aktif, lebih aktif, lalu lebih cepat tanggap juga jika dibandingkan dengan sebelum. Dirasakan sendiri. Gitu, Mas siapa tadi? Mas Zainal. Ada lagi mau? Silakan Mas Zainal. Oh, dari saya cukup, Pak. Oke. Yang silakan, ada pertanyaan? Bertanya, Pak. Silakan. Untuk mengonsumsi suplemen yang membantu meningkatkan daya ingat itu gimana ya, Pak? Emang beneran mampu meningkatkan atau bagaimana? Oke. Berarti kan suplemen itu pinter ya? Bener kan? Untuk menjadi orang mengkonsumsi suplemen itu untuk menjadi pintar, bener kan? Berarti sebelumnya dia nggak pinter dong, bener nggak, Mbak Hanifah, Mbak Hani? Iya, Pak. Ya bener kan? Berarti yang beli itu siapa? Pinter atau kurang pinter? Yang kurang. Yang kurang pinter. Berarti jangan salahin obatnya. Kenapa? Kok ada yang beli? Karena dia nggak pinter. Karena dia nggak tahu ternyata itu placebo. Placebo artinya apa? Nggak ada efeknya sama sekali. Nggak ada efeknya sama sekali. Itu hanya untuk meningkatkan tubuh supaya lebih sadar. Simpatis dia akan lebih cepat terpacu. Efeknya adalah apabila mengkonsumsi terus-menerus gangguan pada ginjal dan gangguan pada hepar. Karena simpatis terus dipicu dengan medikamentosa. Gitu. Bukan nggak boleh ya, bukan nggak boleh, tapi tidak digunakan terlalu berlebih. Ya kalau misalnya nggak belajar, kalau misalnya konsumsi itu terlalu nggak belajar, apakah bisa lulus? Enggak kan? Makanya haruslah belajar. Gitu. Oke, Mbak Hani. Kal. Baik, Pak. Maaf tuh jam murah. Sama-sama. Oke. Jamu. Jangan tertipu sama
Recording stopped. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih banyak.